Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulillahil karim. Ananda sekalian, jumpa lagi dengan Bunda Inah di hari yang ke-16 Ramadan 1441 Hijriah. Ananda semua masih semangat kan puasanya? Harus semangat ya. Baik, kali ini Bunda Inah akan menyampaikan kisah dengan judul Hamba Soleh yang Tidak Ingin Terkenal. Penasaran kan dengan kisahnya? Mari kita dengar bersama-sama. Abu Abdillah bercerita, ada sebuah tiang di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa aku gunakan untuk sholat di malam hari. Pada waktu itu penduduk Madinah mengalami paceklik, maka mereka pun keluar melaksanakan sholat istisqa. Namun hujan tidak juga turun. Pada malam harinya seperti biasa aku sholat isya di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi tiang itu dan menyandarkan tubuhku di sana. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkulit hitam kecoklat-coklatan, mengenakan kain sarung dan pada lehernya tergantung kain yang lebih kecil lagi. Lelaki itu kemudian mendekati tiang di depanku, sementara aku berada di belakangnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat lalu duduk seraya berdoa. Wahai Robku, para penduduk kota nabimu telah keluar meminta hujan, tapi engkau tidak juga mencurahkan hujan. Kini aku bersumpah atas namamu, turunkanlah hujan wahai Robku. Tatkala lelaki itu meletakkan tangannya, tiba-tiba aku mendengar suara guntur, diikuti dengan hujan yang turun dari langit, yang menyebabkan diriku berkeinginan kembali ke rumah. Ketika mendengar suara hujan, ia segera memuji Allah dengan berbagai pujian yang belum pernah kudengar sebelumnya. Lelaki itu berkata, siapa saya dan apa kedudukan saya sehingga doa saya terkabul? Akan tetapi aku tetap berlindung dengan memujimu ya Allah, dan berlindung dengan pertolonganmu ya Allah. Kemudian lelaki itu menggunakan kain yang digunakan untuk menyelimuti tubuhnya, lalu kain yang bergantung di punggungnya diturunkan ke kakinya. Dan setelah itu, ia terus menjalankan sholatnya sampai ia merasa akan datang waktu subuh. Setelah itu, ia melakukan sholat witir dan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian dikumandangkan iqomat subuh. Ia turut sholat berjamaah bersama orang banyak. Aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, ia segera bangkit dan keluar masjid. Aku pun mengikutinya dari belakang hingga pintu masjid. Lalu ia mengangkat pakaiannya dan berjalan di air yang tergenang karena hujan. Aku pun ikut mengangkat pakaianku dan berjalan di genangan air. Namun kemudian aku kehilangan jejaknya. Malam selanjutnya aku kembali sholat isya di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi tiangku dan berbaring di sana. Tiba-tiba laki itu datang lagi dan berdiri di tempat biasa dan terus melaksanakan sholat hingga menjelang subuh. Setelah itu iqomat berkumandang dan ia ikut sholat berjamaah. Hingga selesai salam, ia keluar masjid. Aku pun mengikutinya sampai dia masuk di salah satu rumah di kota Madinah yang ku kenal.
Kemudian aku kembali ke masjid. Setelah matahari terbit dan aku telah menunaikan sholat duha, aku segera beranjak menuju rumahnya. Kudapatkan dirinya sedang menjahit. Ternyata ia tukang sepatu. Ketika melihatku, ia segera mengenaliku. Ia berkata, "Wahai Abu Abdillah, selamat datang. Ada yang bisa kubantu? Atau Anda ingin kubuatkan sepatu?" Aku segera duduk dan berkata, "Bukankah engkau yang menjadi temanku di malam itu dan berdoa meminta diturunkan hujan, lalu Allah mengabulkannya?" Kemudian rona wajahnya berubah menghitam dan berteriak, Wahai Abu Abdillah, apa urusanmu dengan kejadian itu?" Lelaki itu marah karena tidak ingin amal solehnya dibicarakan. Dan aku pun segera meninggalkannya. Sekarang aku akan keluar dari tempat ini. Pada malam ketiga, aku kembali sholat Isya di Masjid Rasulullah SAW. Kemudian menuju tempatku bersandar. Namun lelaki itu tidak datang malam ini hingga sampai sholat subuh selesai. Ketika sudah memasuki waktu duha tiba, aku pun beranjak menuju rumah lelaki itu. Namun, aku tidak mendapati dirinya berada di rumah. Pemilik rumah yang ditinggali lelaki itu berkata kepadaku, "Wahai Abu Abdillah, apa yang terjadi antara Anda dengan dirinya kemarin?" Aku balik bertanya, "Memangnya kenapa?" Orang-orang di situ berkata, "Ketika engkau keluar dari rumahnya kemarin, lelaki itu segera membentangkan kainnya dan mengangkut semua barang-barangnya dan meninggalkan rumah ini. Dan kami tidak tahu lagi kemana dia pergi. Aku pun mendatangi setiap rumah yang ada di Madinah. Namun, aku tidak menemukan dirinya. Semoga Allah merahmatinya." Ananda semua yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa kita gali dari kisah ini? Mari kita gali hikmahnya. Yang pertama, semangatlah untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, khususnya bagi laki-laki. Karena Allah menjanjikan cahaya bagi kita di akhirat nanti, bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan, yakni ketika sholat subuh dan isya. Yang kedua, memohonlah kepada Allah atas semua keinginan kita karena hanya Allah yang bisa memberikan. Dan mintalah bantuan hanya kepada Allah atas semua masalah hidup kita, karena hanya Allah yang bisa menolong. Sehingga orang yang menggantungkan segala urusannya itu kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi orang yang merasa solih dan berjasa atas apa yang telah dia lakukan untuk kebaikan orang lain. Ananda sekalian, beramal itu mudah. Namun, menjaga amal agar tidak rusak dan terhapus merupakan pekerjaan yang jauh lebih berat. Semoga kita bisa ambil manfaat dari kisah tersebut. Cukup sekian kisah dari Bunda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.